Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Budiana kelas 2, 2B? Mudah-mudahan hari ini dan seterusnya anak-anak Budiana yang soleh dan soleha selalu dalam keadaan sehat walafiat dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Oke anak-anak Budiana, hari ini hari Kamis tanggal 29 April 2021, ya, di jam kedua, yaitu pelajarannya tematik, ya, pelajarannya tematik. Nah, tematik masih 2H, masih tema 2H. Kita masuk di subtema 3. Muatannya atau mata pelajarannya itu hari ini bahasa Indonesia, ya. Hari ini bahasa Indonesia. Di subtema 3 itu bahasa Indonesia itu di semua pembelajaran, ada di pembelajaran 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, ya, ada di semua pembelajaran. Nah, sekarang tapi sebelum kita memulai pelajarannya, kita baca doa terlebih dahulu, baca doa belajar terlebih dahulu. Berdoa dimulai, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah, rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Oke anak-anak Budiana, di pembelajaran 1 itu ada di halaman 83, ya, tolong kalian buka halaman 83. Jalan raya adalah tempat umum. Jadi jalan raya, masjid, sekolah, rumah sakit, ya, pasar, itu namanya tempat umum. Ada pejalan kaki dan pengendara kendaraan. Semua pengguna jalan wajib mematuhi aturan. Apakah kamu tahu aturan pejalan kaki di perjalanan? Kalau aturan pejalan kaki di perjalanan itu, misalnya berjalan harus di atas trotoar, ya. Di trotoar itu di pinggir jalan tuh. Jadi kan kadang-kadang kalau kita jalan, ya, di jalan di jalan di jalan raya itu ada pinggirnya, itu ada dikasih blok gitu, ya. Nah, itu untuk pejalan kaki, ya, khusus untuk pejalan kaki, namanya trotoar. Nah, kalau mau menyeberang itu harus di tempat penyeberangan. Kalau misalnya ada tempat penyeberangan di atas, ya, harus menyeberang di atas, ya, naik ke atas. Kalau di bawah itu biasanya namanya tempat penyeberangan zebra cross, ya, zebra cross. Nah, zebra cross itu biasanya ditandai sama putih hitam. Nah, belang-belang, makanya dibilangnya zebra, ya, putih hitam, zebra cross. Itu adanya di bawah. Biasanya adanya tuh sukanya di lampu merah, ya, itu ada tuh. Jadi kenapa zebra cross nggak boleh kalau misalnya pas lagi berhenti, ya, kendaraan mau motor maupun mobil itu nggak boleh di atas zebra cross. Kenapa? Karena memang itu khusus untuk pejalan kaki menyeberang, gitu loh, untuk penyeberangan untuk pejalan kaki. Nggak boleh, kendaraan itu nggak boleh sampai melewati zebra cross. Kalau dia melewati zebra cross berarti dia tidak mengikuti aturan. Makanya biasanya sekarang langsung di denda, ya, sekarang tuh denda, ya, kalau misalnya melewati zebra cross pas saat di lampu merah itu kena denda, ya. Aturan menyeberang jalan. Hari ini anak-anak akan berwisata. Mereka akan berwisata ke Pantai Anyer di Banten. Anak-anak tidak sabar ingin sampai di sekolah. Untuk sampai di sekolah, mereka harus menyeberang jalan. Mereka menyeberang jalan pada tempatnya. Mereka lalu melihat kanan dan kiri. Setelah kendaraan berhenti, mereka segera menyeberang jalan. Begitulah aturan menyeberang jalan. Jadi, aturan menyeberang jalan itu yang pertama, kamu harus lihat ke kiri dan ke kanan. Harus lihat atau ke kanan dulu, ke kiri dulu, terus ke kiri. Ya, harus lihat ke kanan dan ke kiri dulu. Ya, kalau ada mobil, ya, kamu tunggu dulu, sabar. Kamu harus sabar. Jadi kalau ada mobil, ya, kamu yang nunggu, ya. Kalau mobilnya sudah lewat atau tidak ada mobil, baru kamu nyebrang. Tapi tetap lihat kanan kiri dulu.
Kalau ada yang kayak seperti ini contohnya nih. Nah, ini namanya zebra cross nih. Ya. Ini namanya zebra cross nih ya, hitam putih hitam putih. Nah, kalau ada zebra cross kamu harus menyeberang jalannya di situ, di atas zebra cross. Nggak boleh di sebelah sampingnya. Kalau kamu menyeberang tidak di zebra cross, kalau terjadi kecelakaan bukannya pengendara yang salah, tapi kamu yang salah. Tapi kalau kamu sudah menyeberang tepat di zebra cross dan kamu sudah ngelihat kanan kiri, tapi ternyata misalnya ada kendaraan yang tahu-tahu ngebut gitu ya, terus kamu auzubillah min dzalik sih, jangan sampai ya terjadi kecelakaan, berarti kendaraannya yang salah, orang yang membawa kendaraan yang salah, bukan kamu ya, karena kamu udah mengikuti aturan gitu ya. Tapi untuk menghindari kecelakaan ya kamu harus mematuhi aturan di jalan raya ya, salah satunya itu. Di manakah sebaiknya kita menyeberang jalan? Di tempat penyeberangan ya, di tempat penyeberangan. Misalnya kalau di atas ya penyeberangan lewat atas ya. Kalau ada zebra cross ya kamu bisa menyeberang di atas zebra cross. Yang kedua, apa saja yang harus dilakukan sebelum menyeberang jalan? Melihat ke kiri dan ke kanan, lalu menunggu mobil menunggu kendaraan berhenti. Kalau kendaraan itu berhenti, berarti dia mempersilahkan kamu untuk menyeberang gitu loh. Tapi kalau misalnya lebih aman lagi, kalau sudah tidak ada mobil kosong, baru kamu nyebrang, itu lebih aman. Oke, 3, apa arti rambu lalu lintas di samping? Hati-hati, banyak anak-anak. Itu jadi ininya tuh rambu-rambunya itu hati-hati, banyak anak-anak. Itu rambu apa artinya? Apakah akibat jika menyeberang jalan secara sembarangan akan terjadi kecelakaan? Ya, itu nggak usah difoto, ditulis aja. Nah, sekarang yang ini nanti kamu itu aja ya, kamu baca aja sendiri. Yang halaman 84 baca sendiri. Perjalanan menuju ke Pantai Anyer, pelan-pelan baca aja ya. Ibu mempersingkat waktu. Jadi baca aja ya, pelan-pelan baca, supaya untuk mempelancar kamu baca juga nggak apa-apa baca. Nah, sekarang halaman 85. Tahukah kamu pada bacaan terdapat kata-kata yang huruf awalnya ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar ya. Berikut ini beberapa penggunaan huruf kapital. 1. Penulisan huruf pertama nama orang ya. Jadi kalau nama orang itu harus menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Contohnya Ino ya, Arin, Yoga ya, Mira ya, Lulu. Nah, itu huruf depannya harus menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Yang kedua, penulisan huruf pertama pada nama Tuhan, T-nya besar, Tuhan, atau seperti Tuhan yang Maha Pencipta, itu semua hurufnya awalnya besar semua. Tuhan, T-nya besar, yang, Y-nya besar, Maha, M-nya besar, Pencipta, P-nya besar ya. Atau kata ganti Tuhan seperti mu, nya, dan engkau ya. Misalnya ditujukan kepada untuk Tuhan, misalnya padamulah, padamulah. Nah, itu mu-nya itu besar, kepadanya. Nah, tapi ditujukan untuk Tuhan ya, bukan untuk orang, tapi Tuhan. Nah, itu menggunakan huruf besar. Engkau ya, engkau telah mendengarkan doa-doaku. Engkaunya tuh huruf besar, E-nya. Yang ketiga, penulisan huruf pertama nama tempat ya, nama tempat. Mau nama tempat rekreasi, mau nama tempat masjid ya, mau nama tempat sekolah, itu menggunakan huruf awalnya tuh menggunakan huruf kapital ya. Misalnya contohnya Pantai Anyer, P-nya besar, Anyernya A-nya besar. Ancol, A-nya juga besar. Misalnya Taman Mini Indonesia Indah, itu juga semuanya besar. Taman, T-nya besar, Mini, M-nya besar, Indonesia, I-nya besar, Indah, Indahnya juga besar, I-nya besar ya. Jadi gitu. Yang keempat, penulisan huruf pertama kata kekerabatan seperti ibu guru, bapak guru ya, ibu, ayah, itu menggunakan huruf besar. Kakak, adik
ya, kekerabatan ya, paman, bibi, ya, terus Pak RT, Bu RT. Nah itu harus menggunakan huruf besar tuh. Pak RT, P-nya besar, RT-nya juga besar, RT semuanya besar, R sama T-nya besar. Bu RT, B-nya besar, RT-nya besar. Pak RW, nah itu juga sama, Pak-nya, P-nya besar, RW, R sama W-nya besar gitu ya, semuanya besar. Nah sekarang tugasnya itu halaman 85, tulis halaman 85 di foto, tulis foto ya, biar nggak ada yang nanya-nanya lagi. Foto halaman 85 yang bawah. Lanjut ke pembelajaran 2 ya. Nah di pembelajaran 2 nanti dibaca juga aja ya, halaman 89 dibaca sendiri ya, dibaca sendiri, baca aja sendiri dulu ya, supaya untuk melancarkan bacaan kamu juga boleh harus semangat, nggak boleh ngedon ya, nggak boleh tidak semangat, harus semangat. Nah sekarang halaman 91 yang atas itu, 91 yang atas itu difoto. Berilah tanda kotak pada penulisan huruf yang seharusnya ditulis kapital. Jadi yang seharusnya digunakan huruf kapital itu diberi tanda kotak. Misalnya ayah akan ke padang panjang. Padangnya kan di sini P-nya kan kecil. Nah, itu kan harusnya huruf besar. Nah, itu kamu kasih kotak padangnya, P-nya. Ya, panjangnya udah benar. Menggunakan mobil. Nah, itu udah benar semua. P-nya doang, padangnya, P-nya dikasih kotak ya. Itu begitu. Nah, terus yang bawah, ayo menulis. Tulislah kembali kalimat berikut dengan huruf kapital yang tepat. Nomor 1, lihat. Tulis ya. Ino, I-nya besar. Kalau I besar itu tidak ada titiknya. Ya, jadi jangan kemarin ada J ya, J dia sebetulnya J-nya benar. J terus dikasih kepala gini. Itu udah benar, tapi dikasih titik, salah. Ya, itu nggak benar. Salah. Jadi kalau J atau I, kalau I besar atau J besar itu jangan dikasih titik. Ya. Nih, seperti contohnya gini. Balik lagi. Ya. Pokoknya Ino, ini saya pakai kamera depan soalnya. Ya, jadi Ino, I-nya besar, jadi harus kalau I itu dibedain, I itu lebih gede gitu loh. Jadi digedein, jangan semuanya kayaknya hampir sama. Bu Diana perhatiin semuanya tuh kemarin ya, itu tuh hampir sama. Jadi huruf kecil sama huruf besar itu hampir sama tingginya. Dibedakan gitu loh. Ya, nanti Bu Diana foto deh yang ini ya, biar kamu tahu kalau huruf besar tuh harus dibedakan sama huruf kecil. Jadi kalau huruf besar agak tinggi ya, kalau huruf kecilnya lebih kecilin lagi gitu loh. Ya, jadi Bu Diana juga tahu, oh ya ini benar, oh ya ini benar. Kalau kemarin kebanyakan semuanya rata. Ya, hampir sama semuanya, kecil sama besar, tapi besar gitu. Bu Diana tahu, oh ini besar nih gitu. Tahu, cuman tingginya itu loh sama rata semua. Jangan, kalau bisa nanti Bu Diana foto ya. Nanti kamu contek. Terus nah ini juga yang halaman. Udah, lanjut ke pembelajaran 3. Nah, pembelajaran 3 itu nah, setelah membaca tulisan pesan bacaan di atas, pesan bacaan adalah pesan bacaan. Tulislah pesan bacaan di atas. Pesannya apa? Aku berjanji tidak akan mengulanginya lagi, itu pesannya. Ya, dia akan gini. Mengapa kamu Ino bersepeda dengan hati-hati di tepi jalan. Tiba-tiba Ino mengerem sepeda secara mendadak. Ternyata ada seseorang anak laki-laki yang menyeberang jalan sembarangan. Anak itu bernama Anto. Mengapa kamu menyeberang jalan sembarangan? Maaf ya, aku terburu-buru. Perbuatanmu membahayakan dirimu sendiri dan pengguna jalan yang lain. Nah, terus Anto jawab, aku berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Nah, itu pesannya. Pesan bacaannya itu, aku berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Itu pesannya. Dia berpesan. Ya, dia berjanji, dia berpesan kepada si Ino kalau dia tidak akan mengulanginya lagi. Ino membeli telur di toko milik Pak Abdul Malik. Di atas pintu toko terdapat tulisan toko A. Malik.
Ino tahu tulisan itu adalah kepanjangan dari tokoh Abdul Malik. Tahukah kamu, selain pada akhir kalimat, tanda baca titik digunakan pada akhir singkatan nama orang. Contohnya Abdul Malik ditulis A titik Malik. Kayak teman kita, ya kalau di teman kita itu misalnya M Muhammad, M titik Ilmi Alauna, misalnya gitu ya. M titik Ilmi Alauna. Nah, jadi M titik Ilmi Alauna gitu. Terus ada lagi misalnya M Masyakur Muharram, M titik Masyakur Muharram. Nah, misalnya gitu ya. Atau misalnya Hasna Humaira, Hasna titik H. Nah, itu juga bisa ya, jadi dia singkatan Hasna titik H misalnya gitu, hanya H besar. Nah, jadi Hasna Humairah jadi disingkat jadi Hasna titik H gitu. Itu juga bisa gitu ya. Itu contohnya seperti itu. Nah, yang buka halaman 96. Nah, 96 itu yang B-nya ditulis. Ya, yang A-nya nggak usah dikerjakan, yang B-nya aja, 96 yang atas, di foto. Ya, jangan lupa menggunakan huruf kapital juga dan tanda titik. Ya, jangan lupa di nama. Ya, singkatan nama orang. Oke, lanjut ke pembelajaran 4. Nanti kamu baca juga ya, berkunjung ke rumah Pak Anwar. Itu dibaca. Nah, sekarang yang halaman 101, lihat. Cari dan tulislah aturan keselamatan yang terdapat dalam bacaan di atas. Tulis. 1. Menggunakan saat berkendara harus menggunakan sabuk pengaman. 1. Yang kedua, selama di perjalanan harus selalu waspada. Itu yang kedua. Yang ketiga, selama di perjalanan harus mematuhi rambu lalu lintas yang ada. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat, berhenti jika mata mengantuk. Jadi kalau misalnya saat berkendara mengantuk, kita harus berhenti. Harus itu, ya, itu aturan tuh. Ya, jadi harus berhenti. Itu ditulis. Nah, terus yang bawahnya tulislah 3 kalimat yang menggunakan tanda baca titik pada singkatan nama orang. Moh, MOH titik Anwar. A-nya besar, M-nya besar tadi. Moh, M-nya besar, titik Anwar, Anwarnya besar. Yang kedua, Kapten P titik Tendean. K-nya besar, kaptennya. P-nya besar, titik Tendean, T-nya besar. Yang ketiga, M titik H titik Tamrin. M-nya besar, titik H-nya besar, titik Tamrinnya juga T-nya besar, ya. Nah, yang bawah juga difoto. Baru ada 4, ya, difoto yang bawahnya. Foto, tulis. Oke. Nah, yang halaman 5. Nah, halaman 5 ini kamu tulis aja. Ya, Budiana sebutin cepat. Ya, nomor halaman 106. Amatilah yang dilakukan Didi pada gambar. Kemudian tulislah 3 buah kalimat cerita sesuai masing-masing gambar. 1. Sebelum menyeberang jalan, Didi melihat ke kiri dan ke kanan. Itu 1. Yang kedua, Didi menyeberang di tempat penyeberangan. Kedua. Ketiga, Didi selalu memperhatikan rambu lalu lintas yang ada. Itu yang nomor 3. Sekarang gambar yang keduanya, gambar yang sebelahnya. Pertama, Didi melihat salah satu rambu lalu lintas di jalan, yaitu lampu lalu lintas. Yang kedua, Pak Polisi menjelaskan kepada Didi bahwa lampu lalu lintas itu ada 3 lampu, ya. Yang ketiga, 3 warna aja ya, 3 warna. Yang ketiga, 3 warna lampu lalu lintas, yaitu merah, kuning, dan hijau. Merah tandanya berhenti, kuning tandanya berhati-hati, dan yang hijau tandanya berjalan, ya. Terus lanjut ke halaman 108. Nah, 108 itu yang atasnya, lengkapilah kalimat berikut dengan memilih kata yang tepat. Itu di foto. Foto, tulis ya.
halaman 108. Yang bawahnya, tulislah kalimat tanya berdasarkan gambar berikut. Tulis. Gunakan kata tanya apa, siapa, kapan, dan di mana. Yang pertama, apa sikap Yoga dan Mira baik ditiru? Yang pertama. Yang kedua, siapa yang menyeberang sembarangan? Yang kedua. Yang ketiga, kapan mereka menyeberang jalan? Keempat, di mana seharusnya mereka menyeberang jalan? Itu yang keempat. Ya, ditulis aja, nggak usah difoto itu. Yang kalau Bu Diana suruh foto ya foto, yang enggak jangan difoto. Oke, yang pembelajaran 6 tidak ada apa yang harus difoto. Ya. Oke, itu aja. Jadi ada penjelasannya, ada 5 tugas. Ya, yang harus difoto ada 5. Oke, itu aja penjelasan Bu Diana dan tugas hari ini untuk muatan bahasa Indonesia. Mohon maaf agak lama durasinya karena memang bahasa Indonesia itu banyak. Ada 6 di pembelajaran 6-nya ada. Oke, itu aja penjelasan dan tugas dari Bu Diana. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.